Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan kita semua dalam ibadah di tahun yang baru, tahun 2021 ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ibadah tahun baru ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta ROIS Al-Fadil STH dengan tema khotbah, inilah waktunya, lakukanlah kebaikan. Waktu berjalan seperti air sungai yang mengalir, dia terus maju ke depan dan tak pernah berbalik ke belakang. Demikian pula perjalanan hidup setiap orang. Waktu terus mengalir tanpa meminta persetujuan kita, apakah siap ataukah tidak. Lalu bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita selama ini? Apakah dengan seenak kita, rajin bekerja ataukah bermalas diri, membawa berkat atau menimbulkan masalah bagi sesama? Tetapi yang pasti, hasil aliran waktu setiap orang berbeda-beda. Semakin kita menggunakan setiap waktu dengan sikap iman dan tanggung jawab yang besar, maka semakin besar pula berkat yang dihasilkannya. Hidup menjadi berarti. Karena itu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyikapi tahun 2021 ini dengan lebih arif dan koreksi diri dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, karena telah datang tahun yang baru. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, jemaat diundang bangkit berdiri dengan memuji Tuhan dari hidup jemaat. 10 ayat yang pertama, pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita teruskan ibadah kita saat ini di dalam berdoa dan salam. Kebaktian tahun baru 2021 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Naskah minggu kita di dalam ibadah saat ini terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersama-sama kita menyanyi dari lagu Bapa Engkau Baik. Engkau sungguh
Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami ingin mengawali tahun 2021 ini dengan damai sejahtera hanya daripada kami mohon, dengarkanlah pengakuan dosa diwakilkan secara pribadi. Bapa, kami telah berdosa terhadap-Mu. Kami tidak layak disebutkan anak Bapa. Kami sering kali melupakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk bertahan hidup di tengah zaman ini, kami acap kali mengabaikan firman Tuhan. Kami lebih suka mengasihi dan mengasihani diri sendiri sampai kami lupa untuk mengasihi orang lain. Kami sering berharap bahwa orang lain yang berbuat salah kepada kami akan menanggung semua akibat buruk yang terjadi dari kesalahannya itu dan tidak mendoakan agar Bapa mengampuni mereka. Ampunilah kami yang baru sebatas mensyukuri pengorbanan ya Kristus. Bapa, tolong mampukanlah kami memantapkan langkah sepanjang tahun 2021 ini untuk mengarahkan hidup kami sebagai sebuah pengorbanan untuk sesama demi kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah pengakuan kami dan terimalah permohonan
mari persilakan untuk kembali. Tiba saatnya kita akan membacakan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu dan mensyukuri akan kasih dan kemurahan-Mu di tengah kehidupan kami juga rindu untuk mendengarkan sabda yang menjadi kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di tahun 2001 ini dalam sukacita dan pembaharuan yang hanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kami hikmat, supaya ketika kami membaca, merenungkan, kami juga mampu mengerti dan memahaminya, serta memperlakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bacaan kita dalam ibadah melalui tahun baru ini terambil dari Khotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan dengan sebuah judul, untuk segala sesuatu pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melahirkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat hari ini. Perkenankanlah saya pertama-tama mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 kepada Bapak Ibu Saudara segenap jemaat.
GKPO Lanut Atang Sanjaya Bogor. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 1 Januari 2021. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari bagian Alkitab, Kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dengan satu tema pada hari ini adalah inilah waktu Tuhan, lakukanlah yang baik. Mengawali tahun 2021 ini, tahun yang baru pasti selalu membawa harapan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun sebelum itu atau namun sebelumnya, perkenankanlah saya bertanya, bagaimana gambaran atau kisah apa yang telah terjadi di tahun yang kemarin, tahun 2020, dalam pengalaman hidup kita masing-masing? Apakah tahun kemarin adalah tahun yang luar biasa? Apakah tahun yang penuh perjuangan dalam kita menghadapi pergumulan kehidupan ini? Apakah tahun penuh dengan berkat? Apakah tahun penuh dengan damai? Apakah tahun yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Apakah tahun yang menggembirakan atau menyedihkan? Apakah tahun yang mengecewakan? Apakah tahun yang buruk atau yang baik? Apakah tahun berkabung? Apakah tahun bersukacita? Apakah tahun kita mengalami terpaan badai permasalahan hidup? Apakah tahun kegagalan? Apakah tahun keberhasilan? Ada banyak pengalaman kita semua, dan pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam pengalaman hidup kita di tahun yang lalu, tahun 2020. Karena apa? Karena kita sudah memiliki catatan pengalaman hidup yang sudah kita jalani, sehingga kita tahu, bahkan dapat menyimpulkan bagaimana rasanya hidup di tahun 2020 yang lalu. Sedangkan menjalani tahun 2021 ini, kita baru memulainya sebagai tahun yang baru, di mana kita akan menjalani hari-hari yang masih panjang ke depan dan masih kosong. Karena apa? Karena sejarah hidup kita belum tertulis melalui pengalaman hidup kita di tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian bacaan kita saat ini, pengkhotbah memberikan suatu perenungan bagaimana segala aktivitas hidup manusia itu rupanya mempunyai waktu yang telah ditentukan baginya atau bagi hidup manusia itu sendiri. Namun berdasarkan atas kenyataan yang terjadi atau pada umumnya, sepertinya manusia tidak mau memberikan pengharapan hidupnya yang teguh
dan beranggapan sepertinya Tuhan itu menyembunyikan masa mendatang dari hadapan atau hidup umat manusia. Sehingga ada banyak daftar beban hidup yang semakin membuat langkah kehidupan ini menjadi semakin berat. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pembacaan sebagai dasar perenungan kita saat ini, kitab Pengkhotbah secara keseluruhan bertemakan mencari kunci kehidupan, yang saat ini mengetengahkan bagaimana seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kepuasan dalam hidup ini melalui pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga kita diingatkan sekarang supaya hidup ini tidak hampa dari jerih lelah hidup kita sampai saat ini dan seterusnya, dan tidak menuju kepada kesia-siaan hidup kita nantinya. Karena akhirnya Pengkhotbah mengakhiri bagian kitab ini bahwa kehidupan manusia itu hanya sementara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir saat ini dan sepakat, kita hidup di dunia ini hanya sekali, yang ditandai dengan usia atau umur kita yang terbatas, maka mari kita merenungkan bersama dan bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang menjadikan hidup ini mengandung arti bagi kita masing-masing? Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi keinginan? Apa yang menjadi penantian kita dalam hidup ini dari hari ke hari? Pasti ada banyak hal yang patut membuat kita berpikir tentang hidup ini, karena hidup begitu syarat dengan pengalaman serta angan-angan dengan pelbagai perasaan dan dambaan, dengan banyak kesempatan dan kesulitannya. Karena hidup ini mengandung sejuta makna. Dalam konteks inilah penulis kitab Pengkhotbah mengatakan, kalau kita lihat melalui pembacaan kita saat ini, pada ayatnya yang pertama dan judul bacaan yaitu, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8, kalau Bapak Ibu Saudara membacanya dan melihatnya, ada banyak peristiwa yang tercatat. Ada banyak peristiwa yang sudah terjadi. Ada banyak peristiwa yang akan terjadi untuk siapapun kita akan mengalami dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita pasti akan mengalaminya. Dan yang harus kita sadari bahwa
kita tidak akan dapat menghindar. Kita tidak akan dapat menolak apa yang terjadi dalam hidup kita, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makna terdalam pada ayat-ayat ini adalah Allah mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan atau aktivitas setiap orang yang ada di dunia ini. Namun dikhususkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kembali saya ulangi, namun dikhususkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang tetap percaya dan mau datang kepada Tuhan meskipun dalam kelemahan. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus melaksanakan rencana Allah yang memampukan kita untuk berhati-hati agar tidak keluar dari kehendaknya. Sehingga kita tidak kehilangan waktu. Sehingga kita tidak kehilangan kesempatan dan maksud Tuhan bagi kehidupan kita saat ini dan selanjutnya. Sebagai pemberian dari Allah yang memampukan kita untuk menikmati hidup ini dan menjalankannya dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ia akan melengkapi sukacita dalam segala hal yang kita lakukan dan boleh terjadi sesuai waktu yang dikehendakinya bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitannya dengan kehidupan kita orang percaya, jangan pernah kita disempitkan oleh pemahaman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua dengan satu kata, yaitu takdir. Karena apa? Karena ucapan takdir itu akan menjadikan kita bukan berserah, melainkan kita menyerah. Kita adalah manusia yang diberikan hikmat. Kita adalah manusia yang diberikan akal budi, yang mampu berpikir cerdas dan mencernanya. Kita adalah manusia yang aktif, bukan manusia yang pasif saja untuk menjalankan kehidupan ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dengan kasih-Nya tidak membiarkan kita orang percaya ini jatuh terpuruk dalam kelemahan. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan, selama itu pula kita diberi kesempatan untuk menghadapi jalan kehidupan ini. Jalan kehidupan yang tidak selalu datar. Jalan kehidupan yang tidak selalu landai, melainkan jalan kehidupan yang naik turun, mendung dan cerah. Kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan serta persoalan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo sebagai penulis kitab ini menggambarkan kalau hidup tanpa Allah adalah sebagai kesia-siaan. Hidup tanpa arti dan kosong belaka.
konteks saat itu. Dan konteks saat ini bagi kita sekalian, di sini Allah bermaksud menolong Bapak Ibu, saudara dan saya, menolong kita yang senantiasa bersandar kepadanya, menolong kita yang senantiasa berdoa, memohon pertolongan. Agar apa? Agar kita dapat menemukan kepuasan batin. Sehingga melalui perenungan Alkitab kita saat ini, Kitab Pengkhotbah menunjukkan bahwa Allah dapat memungkinkan kegembiraan dalam segala aspek kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Seperti dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Sebagai pemberian Allah dalam hal makanan, dalam hal minuman, sebagai kebutuhan pokok kita sekalian, pekerjaan dan kehidupan, bahkan diberikannya dalam kekekalan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kehidupan yang sia-sia dapat dihindari. Caranya bagaimana? Dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ingat akan Tuhan. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Karena kedua hal inilah sebagai pedoman hikmat bagi kita. Kalau Bapak, Ibu, saudara membacanya sampai kepada pasal 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-13 dalam Kitab Pengkhotbah. Jadikanlah hal ini sebagai pandangan kita sebagai orang beriman, sehingga kita akan diperkaya dalam dimensi iman dan orientasi hidup kita hanya kepada sang jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus, yang menegaskan bagi kita sekalian dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10b, yang merupakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini, yang mengatakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun saat ini adalah masa pandemi COVID-19, bahkan konteks dunia pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa masa pandemi tidak menyurutkan semangat hati kita. Masa pandemi tidak menyurutkan semangat hati Bapak, Ibu, saudara untuk menyambut, untuk memasuki, dan untuk menjalani tahun yang baru ini. Karena kalaupun tahun baru ini berbeda dengan sebelumnya, tetap inilah waktunya Tuhan untuk kita terus melakukan yang baik dalam hidup ini
dari hari ke hari. Biarlah oleh karena pertolongan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi penantian kita, boleh kita nikmati dan rasakan dalam limpahan melalui saluran berkat-Nya. Selamat memasuki tahun 2021. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengaku iman kita dengan sikap sempurna dan penuh kesungguhan hati. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur karena saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dalam damai sejahtera kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing. Dan awal tahun ini, ketika kami melangkah menyusuri perjalanan kehidupan kami mohon kiranya Tuhan selalu dan senantiasa menopang kami dan melindungi serta memelihara kami semua, supaya di tahun baru ini kami juga selalu dan senantiasa tetap berharap akan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kami, bahkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Bagaimana juga dapat memperoleh kasih karunia, berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami, dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan setiap kehidupan yang kami lalui. Kami tetap percaya dengan sungguh bahwa Tuhan itu yang sanggup menyediakan berkat-berkat-Mu mengalir dengan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami, mulai dari keluarga yang pertama sampai pada keluarga yang terakhir.
supaya melalui pelayanan yang kami lakukan ini, kami juga boleh bersaksi tentang kasih dan kemuliaan Tuhan yang telah mempercayakan bagi kami melalui talenta-talenta yang kami terima, dan kami juga mau berbagi semuanya itu melalui tugas-tugas dan pelayanan yang selalu kami lakukan dalam kebaktian yang juga menopang akan tugas dan pelayanan kami bersama. Kami juga menyerahkan seluruh akan program-program kerja kami di tahun yang baru ini, baik yang sudah berlangsung maupun yang belum. Tuhan juga yang selalu memberkati kami supaya kami dapat melaksanakan program-program kerja kami ini dengan lebih baik lagi. Kami berdoa bagi gerejamu, bagi bangsa dan negara, kondisi dan situasi pandemi COVID-19. Kami juga menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati, dan Tuhan juga memulihkan segala keadaan kami supaya kami juga mampu melakukan segala hal dengan leluasa, dan kami tidak lagi merasa khawatir takut untuk menghadapi segala tantangan dalam pertemuan kami yang ada. Tuhan, kami percaya semuanya itu hanya ada dalam penyertaan-Mu yang selalu Tuhan sediakan bagi kami dalam segala waktu dimanapun kami berada. Kami juga selalu dan senantiasa berdoa mendukung akan keluarga almarhum Bapak Pendeta Rafael Mayara. Tuhan juga yang selalu dan senantiasa memberkati Ibu Ani bersama dengan kedua adik tercinta. Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kehidupan mereka, dan Tuhan juga selalu menemani mereka dalam segala keadaan apapun yang mereka alami setiap saat, supaya ada sukacita penghiburan sejati yang hanya berasal daripada Tuhan yang dapat memampukan mereka untuk mereka senantiasa selalu bersyukur dalam segala hal, dalam segala kondisi apapun yang mereka alami saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah syafaat kami. Kami inikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, untuk kita Tuhan Yesus Kristus, di mana saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Tapi sebelum itu kita menggunakan apa yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka kemuliaan-Mu akan diterima kalau kemuliaan itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. NKB 135 ayat 1. Bernyanyilah di Tuhan kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Taala yang Surga, terima kasih kami mengucapkan kehadiran-Mu atas pernikahan di tahun 2020 sampai pada awal 2021 ini. Kami masih berada sekitar hidup untuk beribadah dalam tahun ini. Ya Tuhan, kami selalu bersyukur. Terima kasih telah persembahan semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan kami segala percaya untuk
yang memberkati kampanye dan persembahan ini. Dan kami akan kelola sebaik mungkin dan dapat kita semangat dan berkembang sebaik mungkin. Dan mohon terima persembahan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Sang Pembuat kami dan mengawaskan kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Warta Jumat diberitahukan kepada seluruh warga Jumat sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih terus meningkat. Untuk itu disampaikan kepada seluruh jemaat agar tetap menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan apabila tidak dalam kepentingan yang besar disarankan agar tetap di rumah saja. Yang kedua, jadwal ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 jam 08.00 di GKPO Atmasjaya. Yang ketiga, bagi warga jemaat yang berkenan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja, dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah melaksanakan ibadah, serta bagi jemaat yang ingin memberikan amplop akhir tahun dapat menyalurkannya melalui rekening gereja atas nama GKPO Atmasjaya ke Suplak dengan nomor rekening 0811 01 04 5328 533 atau dapat menyerahkan secara tunai kepada bendahara jemaat atau ke tiap-tiap koordinator sektor masing-masing. Pendeta dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah awal bagi kita menjalani tahun baru 2021. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, dan hanya karena pertolongan Tuhan kita mampu melewati tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Walau hari esok adalah misteri, karena kita tidak pernah tahu akan hari esok. Tapi satu hal yang kita imani, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia bagi yang mau terpegang dan tetap berharap kepadanya. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita dengan mantap berjalan dalam pengharapan, iman, dan kasih hanya pada Tuhan senantiasa. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Jemaat 370 ayat 1. Terima
Untuk itu, arahkanlah